seperti kolam. Ikan gabus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, Kami buka syarah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama sekali dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga syarah yang berbahagia ini dapat tersampaikan. langkah yang kedua, selawat berbingkai salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah, pengobat kalbu dalam rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua Stain Madinah. Dan yang kami hormati Dewan Juri yang bijaksana dan dermawan. Dan yang sama-sama kami hormati Ketua Panitia yang semangatnya luar biasa. Dan yang kami sayangi kakak-kakak sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan kekayaan dapat menjadi perusak yang fatal pada diri seseorang. Mereka adalah orang yang sering mengumbar keinginan dan cenderung pada hal-hal yang merusak serta merugikan. Contohnya seperti bermain tanpa mengenal waktu, Bergurau berlebihan. Begadang yang membuat terbengkalai waktu sholat. dan yang lebih parahnya, mereka mulai terjerumus ke dalam pergaulan bebas, narkoba, dan minuman keras. Nauzubillah. Kehidupan bukanlah matematika yang hasilnya dapat kita ketahui dengan pasti dan secara nyata. Syekh Mustafa Al-Gulayani, seorang pujangga Mesir, dalam gubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan suatu umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya suatu umat. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwasanya pemuda merupakan agent of change, Pelanjut sejarah Penerus cerita dan penyambung tongkat estafet perjuangan. Maka dari itu, kami bertiga berdiri di sini untuk menyampaikan syarah yang berjudul Kepramukaan dan kepramudaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pramuka, Praja Muda Karana, memiliki arti pemuda yang senang berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang terdiri dari siaga, penggalang, penegak, pandega, serta pembina. Kegiatan kepramukaan harus tumbuh kembangkan di kalangan pemuda dan untuk mengajarkan kaum muda dalam bidang intelektual, spiritual, sosial, dan cinta tanah air. Kegiatan kepramukaan haruslah dikembangkan dalam kalangan pemuda, karena pemuda merupakan pelopor sekaligus penerus bangsa. Sebagaimana Bapak Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno pernah berkata, Berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Betapa perhatiannya beliau pada generasi muda, sebab para pemuda adalah pemegang estafet perjuangan suatu bangsa dan agama. Sang pendiri gerakan pramuka mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama, dan tanggung jawab. Pramuka bukanlah kegiatan yang bersifat hiburan, bukan juga sekedar permainan, melainkan sebuah tugas yang memerlukan dedikasi dan pengabdian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selaku pemuda,
Pramuka harus siap menjadi garda terdepan dan siap dengan tantangan yang ada di depan mata. Sebagaimana Robert Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia pernah berkata, seorang pramuka tidak pernah terkejut. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan ketika sesuatu tidak terduga terjadi padanya. Untuk itu, Dwi Dharma, Trisatya, dan Dasa Dharma Pramuka harus kita jadikan pegangan dan panduan kita sebagai semangat jiwa muda, cinta pada negara, dan gemar berkarya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. hadirin wa hadirat rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sufwatut Tafasir menjelaskan ayat tersebut tentang kisah pemuda Ashabul Kahfi. Para pemuda Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai uswah dan suri tauladan. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi dari pemuda-pemuda beriman teguh pendirian, Pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda pintar bijaksana. mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam pramuka, kita belajar arti pentingnya kerjasama. Sebagaimana dalam sebuah sangga, kita tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan bantuan dan dukungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Sebagaimana pahlawan Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berkata, mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu harus menghidupkan semangat jiwa kekeluargaan. Pernyataan beliau tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk menjaga hubungan silaturahmi. Bapak Bung Karno pernah berpesan, berusahalah sehebat-hebatnya dalam meluaskan dan mengembangkan gerakan kita sampai pada suatu ketika setiap anak
dan pemuda serta pemudi, baik yang mahasiswa di kota maupun pengembala kerbau di desa, dengan rasa bangga dan hormat dapat menyatakan, Aku Pramuka Indonesia. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibat. Jadikan Pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah syarah yang dapat kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama menjadikan Pramuka sebagai wadah pemersatu antar anak bangsa maupun dengan bangsa yang lainnya. Dan juga marilah kita sama-sama menerapkan ajaran kepramukaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Roti panggang diisi kismis, bungkus bersama kue cookies. Anak Pramuka harus optimis. jangan biarkan jiwa terkikis. Wassalamualaikum warahmatullahi